Hai, Michelle di sini. Thank you udah ngeklik video ini. Jadi hari ini aku nggak bakal bahas tentang minimalism. Untuk kalian yang tunggu konten-konten minimalism, nanti bakal ada lagi. Tapi hari ini aku bakal bahas lifestyle aku yang lain, cara makan aku, yaitu veganism. Kalau kalian ikuti video-video aku yang lain, kalian pasti pernah dengar aku bahas aku nggak makan daging, aku nggak minum susu sapi, yang kayak gitu-gitu. Kalau kalian nggak tahu, itu tuh namanya veganism. Jadi aku mau cerita sedikit tentang lifestyle veganism itu apa. Veganism itu bukan cuma cara makan. Kalau dari cara makan, veganism itu nggak makan apapun yang dari hewan, dagingnya, susu, telur, maupun madu yang dari lebah, itu juga kita nggak konsumsi itu. Kenapa aku bilang veganism itu bukan cuma cara makan tapi lifestyle? Karena veganism itu juga berarti kita stop untuk mengkontribusi, kita stop mendukung hal-hal lain yang mengeksploitasi hewan. Contohnya, nggak pakai hal-hal yang dari binatang, misalnya kulit binatang. Kadang kan ada tas, jam tangan, atau sepatu yang terbuat dari kulit binatang. Itu kita nggak pakai sama sekali. Kita juga nggak mendukung sirkus-sirkus binatang kayak sirkus harimau atau elephant, karena itu kekejaman atau itu mengeksploitasi binatang juga. Kita juga mencoba untuk mindful dalam produk-produk yang kita beli kayak makeup, skincare. Apakah produk-produk itu mereka ada melakukan tes uji coba kepada binatang atau enggak? Karena banyak company-company yang mereka melakukan uji coba sama binatang-binatang kayak monyet, kayak kelinci. Itu kasihan banget sih, kelincinya tuh lucu banget. Tapi pokoknya kalau kalian mau beli sesuatu, kalau bisa kalian cek dulu barang itu cruelty free atau enggak. Menjadi seorang vegan itu it's not about being perfect, tapi kita mindful untuk apa yang kita kontribusikan sehari-hari, apa yang kita makan, uang kita itu bakal kemana. Kita mencoba untuk seminimalisir mungkin untuk mengeksploitasi hewan-hewan ini. Karena kita percaya, aku percaya kalau hewan-hewan ini ada di dunia bukan untuk kita, tapi mereka ada bersama kita. Jadi itu singkatnya arti veganism itu apa. Dan sekarang aku mau ceritain background aku. Aku udah berhenti makan daging 4 tahun. Sekitar pertengahan tahun 2016 aku berhenti makan daging. Aku bikin transisi aku ke veganism itu pelan-pelan, step by step. Pertama aku jadi vegetarian dulu, aku nggak makan daging dulu. Terus pelan-pelan aku stop makan keju, aku stop makan telur. Stop makan telur itu yang paling susah buat aku. Tahun pertama itu aku 1 tahunan atau 1,5 tahun gitu vegetarian. Lalu aku coba vegan 1 tahun gitu, full vegan. Dan aku balik lagi makan telur selama setahun. Dan sekarang aku balik lagi veganism. Aku udah berhenti makan telur sekitar 1 tahun gitu. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian setelah 4 tahun ini apa yang aku rasain, benefitnya itu apa. Karena aku tahu sekarang di Indo juga banyak Instagram yang mulai bahas tentang veganism. Dan banyak juga orang yang belajar apakah ini bagus atau enggak. Jadi ini dia perubahan yang aku rasa setelah aku menjadi seorang vegan. Yang pertama yang aku rasain itu badan aku jadi lebih balance. Kalian pernah nggak sih lihat orang yang bentuk badannya itu biasa tapi tiba-tiba perutnya tuh buncit banget? Itu aku. Dari dulu tuh aku emang selalu congok, rakus kalau soal makanan. Aku sehari itu bisa makan dan ngemil bisa sampai 5 kali sehari. Sekarang masih tak kayak gitu. Jadi dulu itu perut aku buncit banget, tapi lengan, kaki itu biasa-biasa aja. Badan aku tuh nggak balance banget. Dari dulu aku akalinnya pakai baju, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi setelah aku berhenti makan daging, aku ngerasa perut aku kecilan, makin kempes. Walaupun nggak rata banget karena aku sering ngemil, tapi sekarang kalau berat badan aku naik itu seimbang. Nggak pernah kayak dulu yang aku benar-benar buncit banget.
Dan yang aku rasain juga, aku tuh lebih susah gemuk, dan berat badan aku tuh selalu stabil. Paling gemuk itu aku bisanya cuma 53, nggak pernah lewat dari 53. Aku ngerasa tiap kali aku selesai makan tuh badan aku jadi lebih enteng, lebih ringan. Aku ingat kalau dulu aku makan daging, selesai aku makan aku pasti kayak aduh, duduk. Kalau orang bilang udah kenyang, sekarang jadi bego. Itu kayak aku dulu. Tapi sekarang semenjak nggak makan daging, ya kalaupun aku makan kebanyakan, aku stop makan gitu. Nggak pernah sampai aku kenyang kayak aduh bego gitu. Pokoknya kenyangnya dari makan vegan sama makan daging tuh beda banget deh. Dan ini yang penting banget, aku tuh dari dulu, dari SMP 2, aku tuh ada ambeien. Kalau kalian nggak tahu ambeien apa, silakan cari Google karena itu agak sedikit jorok. Dan intinya tuh kalau ambeien waktu kalian BAB itu berdarah dikit. Aduh maaf, jangan nonton ini sambil makan ya. Jadi ya sekarang nggak pernah kambuh lagi, dan BAB aku lancar banget. Ada ambeien pasti itu udah BAB-nya nggak lancar. Aku dulu kalau urusan ke toilet tuh bisa seminggu sekali. Itu juga kalau udah 4-5 hari aku udah minum Dulcolax. Sekarang aku nggak pernah lagi, aku nggak pernah nyentuh Dulcolax atau yang pencahar perut gitu, aku nggak pernah sentuh sama sekali. Aku ke toilet tuh hampir setiap hari, itu lancar banget. Lalu yang aku rasain juga, aku lebih jarang sakit. Aku nggak terlalu gampang ketularan flu, batuk. Nah, aku mau cerita, di kantor aku itu kan orangnya rame. Biasanya kalau satu orang udah kena flu, kalau musim flu udah dateng, itu bisa satu kantor sakitnya. Dan aku tuh orangnya yang nggak pedulian gitu loh. Aku kalau lagi sama kakak aku, sama teman sendiri, aku lihat oh ini minum mereka ya, aku tinggal minum aja. Mau mereka flu atau mereka batuk, aku nggak terlalu peduli. Mungkin jangan ditiru, tapi itu yang selalu aku lakuin. Dan aku ingat banget waktu musim flu di kantor aku nggak ketularan sama sekali. Bukan berarti seorang vegan itu nggak bisa sakit. Kita bukan superhuman, kita juga manusia biasa. Tapi ya aku ngerasa aku lebih susah sakit, lebih jarang sakit. Terakhir kali aku ada pilek, aku udah lama nggak batuk. Udah lama aku nggak batuk pokoknya. Tapi aku ingat terakhir kali aku sakit itu aku cuma pilek. Sakitnya itu cuma sekitar 3 hari. Aku ingat aku nggak minum obat sama sekali. Aku cuma tiap hari minum air jahe, itu 3 hari hilang. Dan dulu itu aku kalau udah kena batuk, biasanya itu ya gejala sakitnya aku udah ketebak banget. Kalau dulu aku pasti mulai dari flu dulu. Aku bakal flu yang parah banget dan lama banget. Udah flu aku pasti bakal batuk. Dan batuk aku tuh dulu bisa sampai sebulanan gitu baru sembuh. Serasa banget sih bedanya. Aku ngerasa imun tubuh aku tuh lebih kuat daripada dulu. Jadi, don't forget to eat a veggie. Cing ceng. Dan yang aku rasain juga, tidur aku lebih berkualitas banget dibanding dulu. Dulu itu aku kalau tidur harus bolak-balik dulu setengah jam, 1 jam baru bisa tidur. Sekarang aku serius banget, ini aku nggak bohong. Semua kakak aku, teman-teman aku semua tahu. Aku sekarang kalau tidur itu kayak 1, 2, 3 aku udah ketiduran. Kalau udah jam 10, jam 11 waktunya biasa aku tidur, mata aku tuh udah sayu-sayu banget kalau aku lagi di luar. Kayak badan aku udah mau minta cepet tidur, ini waktunya tidur. Aku pernah nginep di rumah teman aku. Teman aku tuh ada baby, waktu itu masih kecil, masih belum bisa jalan, masih ngerangkak-ngerangkak, masih lasak-lasaknya. Aku tidur duluan gara-gara nonton DVD, aku ketiduran. Waktu itu temen aku, anaknya tuh belum tidur. Dan temen aku cerita waktu itu aku tidur pules banget. Anaknya teman aku bangun-bangunin aku, ngelangkah-ngelangkahin aku biar aku bangun main sama mereka. Silent dulu. Ya itu aku nggak bangun sama sekali, aku tidur aja kayak orang mati. Dulu sebelum aku berhenti makan daging, aku juga searching video banyak banget apakah lifestyle ini benar-benar sehat, apakah benar-benar bagus. Aku pernah lihat beberapa orang bilang mereka sebelumnya ada insomnia yang parah banget, nggak bisa tidur tiap malam, dan mereka coba veganism dan insomnia mereka sembuh. Jadi kalau kalian yang susah tidur waktu malam, kalian ada insomnia,
aku saranin walaupun kalian nggak bisa full veganism, kalian harus step by step kurangin makan daging, tuh bagus banget. Aku juga ngerasain kalau sekarang aku lagi datang bulan, pasti itu nggak selemes dulu. Kalau dulu aku kalau udah datang bulan aku harus minum sangobion karena aku selalu dapet sakit kepala, kayak lemes, nggak pengen ngapa-ngapain kalau lagi datang bulan. Sekarang itu aku nggak pernah lagi minum sangobion, jadi dan hal simpel juga yang aku rasain itu rambut aku cepet banget panjang. Kalian tahu kan di video aku potong rambut itu berapa bulan lalu, udah lama. Dan aku ada temen yang waktu dia potong rambut, aku juga potong rambut. Jadi kita potong rambut waktunya itu berbarengan, dan rambut dia masih baru panjangnya sedikit. Itu rambut aku udah panjang banget. Rambut aku cepet banget panjangnya, dan aku percaya itu dari semua sayur-sayuran, buah-buahan yang menutrisi. Bukan hanya menutrisi di perut, tapi juga sampai ke rambut, ke kuku juga lebih strong. Jadi aku juga panjang. Jadi aku udah coba membandingkan rambut aku sama orang lain, dan iya rambut aku cepet banget panjang. Kayak kalian lihat ini. Ini juga aku keritingin dikit rambutnya, jadi kelihatan agak pendekan. Tapi ya, rambut aku cepet panjang, and I love it. Dan yang terakhir yang aku mau bilang, perubahan yang aku rasakan yaitu aku sekarang lebih tahu caranya untuk say no ke orang. Jadi aku tuh dulu orangnya easy going banget. Makan kesini yuk, ayo. Kesini yuk, ayo. Kesana yuk, ayo. Semuanya itu aku iya aja. Walaupun kadang aku kayak nggak pengen, tapi karena temen yang ngajak, aku ayo aja. Dan ini proses sih. Aku ingat waktu aku baru mulai vegetarian, aku malu banget bilang ke orang aku nggak makan daging. Kalau orang kasih aku makan, aku ingat banget aku pernah dikasih risol. Aku malu untuk tanya, ini ada dagingnya atau enggak di dalam. Soalnya kelihatan bentuknya risolnya kayak risol gogo. Kalau kalian tahu di Medan ada risol gogo, itu terkenal banget, dalamnya ada potongan ayam. Jadi aku makan aja. Rupanya dalamnya ada ayam, dan aku langsung tisu aku langsung kayak gitu. Dan itu terjadi beberapa kali. Aku masih malu bilang ke orang, tapi ya kalau sekarang aku udah biasa. Kalau orang kasih aku makanan, aku selalu tanya, dalamnya ada daging nggak? Ini ada kandungan ini nggak? Aku nggak makan daging soalnya. Ya, aku udah kebiasaan bilang gitu. Dan dari nolak makanan, aku juga jadi lebih bisa nolak ke hal-hal lain. Kayak kalau orang ajak aku keluar, aku bisa bilang enggak kalau aku nggak pengen. Jadi itu merembes ke hal-hal lain. Jadi itu aja semua benefit, perubahan-perubahan yang aku rasain waktu aku berhenti makan daging. Aku pengen tahu berapa banyak dari kalian yang tertarik sama gaya hidup ini. Kalian pengen coba, walaupun hanya kurangin makan daging, kalian pengen lebih sehat, atau kalian pengen jadi vegetarian dulu. Please komen di bawah. Aku pengen tahu berapa orang dari kalian yang tertarik sama gaya hidup ini. Jadi untuk kalian yang pengen belajar lebih lagi tentang veganism ini, seperti biasa aku bakal masukin link video di description box. Itu ada dokumentari tentang veganism, kalian bisa cek. Ada juga teks bahasa Indonesia, jadi nggak usah takut kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jangan lupa dicek, banyak banget ilmunya di situ yang kalian bisa pelajari. Walaupun kalian nggak tertarik sama veganism, kalau kalian hanya pengen belajar caranya lebih sehat, itu jangan lupa dilihat. Ada juga dokumentari dari Netflix, aku bakal masukin juga di description box. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian pengen belajar lebih banyak lagi, kalian pengen tanya aku langsung, bisa komen di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram aku bakal balas. Aku senang banget kalau orang mau belajar tentang gaya hidup ini. Jadi silahkan kalian mau tanya aku dari IG, mau tanya dari YouTube, monggo. Jadi itu aja video aku untuk hari ini. Aku harap kalian suka sama video ini, walaupun ini bukan tentang minimalism. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka sama video ini. Dan I see you on my next video. Bye!